Bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, di sini saya mewakili dari KKN kelompok 2 Bangkalan. Kami akan melakukan KKN di Desa Keramat di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Dan ini ada anggota kami. Mungkin mau diabsen dulu, Pak. Boleh. Anindya Sadarosanti hadir? Arif Rahman Hakim? Hadir Bapak, hadir. Ya, oke. Hadir. Arif Aulia Wahidatul? Hadir Bapak. Aulia Zanastia? Hadir Pak. Awalia? Hadir Pak. Bagus Laksono? Hadir, Pak. Cindy Ayudia? Hadir Pak. Desyanita? Hadir Pak. Dewi Febriani? Hadir Pak. Fitria Hidayanti? Hadir Pak. M. Dahlan? Hadir, Pak. Rana Kamila? Hadir Pak. Rizky Novitasari? Hadir Pak. Sofi Sotia Sinarawati? Sofi? Hadir Pak. Oke. Syahrial Khwarizmi? Baik, silahkan dilanjutkan Mas Bagus. Terima kasih. Baik, Pak. Langsung saja, ini ada judul kegiatannya itu adalah Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Surabaya. Kemudian bidang kegiatannya kami ambil program proyek di desa. Ini ada 15 anggota, pengantar. Kita langsung ke rumusan masalah aja, Pak. Berdasarkan survei yang telah dilakukan berupa observasi dan wawancara pada masyarakat sekitar tempat diadakannya KKN, serta masukan dari perangkat desa dan pihak-pihak terkait, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Di antaranya yaitu adalah 1. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Kemudian yang nomor 2 ada bagaimana meningkatkan minat belajar siswa di tengah pandemi COVID-19. Kemudian nomor 3 ada bagaimana cara memaksimalkan waktu luang anak melalui kegiatan bermain dan bersosialisasi di tengah pandemi COVID-19. Dan yang terakhir ada bagaimana cara mengaktifkan kembali organisasi Karang Taruna melalui kegiatan keagamaan. Nah, dari sini kita menemukan rencana pemecahan masalah. Yang itu pertama adalah gerakan hidup bersih dan sehat. Yang nomor 2 bimbel dan teman baca. Yang ketiga penyuluhan kesehatan. Yang keempat khataman online. Dan yang terakhir ada outbound. Dan berikut adalah rencana pelaksanaan kegiatan kami. Yang pertama, gerakan hidup bersih dan sehat. Untuk target sasarannya kami ada warga desa dengan jumlah peserta kurang lebih 30 orang. Dan berikut ada penanggung jawabnya. Dan untuk tujuannya yaitu adalah membiasakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Untuk kegiatannya sendiri ada yang pertama yaitu mengadakan kegiatan kerja bakti dalam pembersihan sampah. Kemudian nomor 2 ada saber, atau dalam bahasa Maduranya itu adalah senam areng bareng, yang akan diadakan setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu. Kemudian di sini ada melakukan kegiatan donor darah, penyemprotan desa, dan promosi kesehatan yang bermitra dengan PMI nantinya. Kemudian yang keempat ada penyuluhan kebersihan oleh BLH. Nah, dari sini ada hasil yang diharapkan, yaitu pertama adalah diharapkan sadar akan kebersihan lingkungan. Diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya berolahraga, dan diharapkannya masyarakat sadar akan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah ada bimbel dan teman baca. Sini kami targetnya ada setiap siswa di Desa Keramat. Untuk pesertanya kurang lebih 20 siswa. Penanggung jawabnya ada Aulia Zanastia.
Dan tujuan dari program ini adalah membantu orang tua yang kesulitan dalam menghadapi pembelajaran secara online, serta membantu siswa memahami pembelajaran dengan mudah dan senang. Untuk kegiatan sendiri, kami ada mengadakan kegiatan bimbingan belajar, dan hasil yang diharapkan adalah siswa mampu memahami pelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang nomor 4 ada penyuluhan kesehatan. Di sini target sasarannya adalah para ibu-ibu di Desa Keramat. Untuk pesertanya kurang lebih 20 ibu-ibu. Dan untuk menanggung jawab ada Aulia Wahidatul. Untuk tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan stunting melalui 1000 hari HPK atau hari pertama kehidupan. Untuk kegiatan sendiri ada sosialisasi dan promosi pencegahan stunting melalui 1000 HPK. Dan hasil yang diharapkan yaitu meminimalisir tingginya angka stunting yang hal ini juga merupakan salah satu program PRO-PN. Yang kelima kami ada Hataman Online. Target sasarannya itu adalah Karang Taruna. Jumlah pesertanya kurang lebih 30 pemuda. Untuk menanggung jawab pada M. Dahlan. Tujuannya itu adalah mempererat tali silaturahmi dan mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Untuk kegiatannya sendiri yaitu adalah membaca Al-Quran. Dan untuk hasil yang diharapkan yaitu adalah dapat menghatamkan minimal 1 kali dalam bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah memotivasi karakter untuk lebih aktif lagi ke depannya. Dan yang terakhir ada outbound. Target sasarannya itu adalah anak-anak. Jumlah pesertanya nanti ada sekitar kurang lebih 20 anak. Di penanggung jawabnya ada Anindya Sadar Rosandi. Dan tujuannya itu adalah melestarikan permainan tradisional. Dan untuk kegiatannya mengadakan permainan kebuk sodor, lompat tali, tanjakan olahraga, dan tarik tambang. Untuk hasil yang diharapkan kami ada agar anak-anak ini dapat melestarikan permainan tradisional dan anak tetap dapat bergerak aktif walaupun dalam masa pandemi dan tentunya mengurangi anak untuk kecanduan menggunakan smartphone. Oke, berikut ini adalah masa kami selama KKN di Desa Keramat. Untuk pembukaannya kami ada rencana tanggal 10, Pak. Ini kemarin sempat dibicarakan dengan Bapak Kades. Untuk pembukaan nanti dari perangkat desa dan Kades juga lainnya ada sekitar 20 orang dari pihak desa. Nanti juga ada dari kita. Dan ini lini masa yang lain. Kemudian ini ada personalia kita yaitu adalah saya Bagus Laksono sebagai ketua. Kemudian ada wakil ketua yaitu Arif Rahman Hakim. Ada bendahara Rana Kemilia Salsabila, sekretaris 1 Fitri Hidayanti, sekretaris 2 Rizky Novita Sari, dan untuk sisinya ada si acara yaitu Aulia dengan Awalia, dan si perkapen ada Syahrial dan Dahlan. Untuk si konsumsi ada Sofi dan Aulia Zanastia. Untuk si humas ada Dewi Priyanti dan Anitya. Dan si dedok ada Cindy dan Desyanita. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, monggo. Silakan kalau ada yang ingin ditambahkan dari anggota atau personel kelompok yang lain. Tidak ada? Iya Pak, saya Aulia. Silakan Mbak Aulia. Ya, sebelumnya maaf Pak, off cam karena jaringannya kurang stabil. Jadi mungkin beberapa kegiatan dari kelompok 2 ini mungkin hanya sebagian lain Pak, karena memang desanya
ini jangkauannya sangat sulit sekali dijangkau oleh jaringan. Bahkan salah satu permasalahan di desa ini juga di jaringan telekomunikasinya, Pak. Jadi kalau misalkan kegiatan kita umumnya dilakukan secara daring, itu partisipan dari masyarakat desanya sendiri sangat berkurang. Jadi itu mengapa beberapa kegiatan dari kelompok ini sebagian besar dilakukan secara luring, dan itu pun juga sudah melalui persetujuan oleh kepala desanya, Pak, seperti itu. Baik. Oke. Itu yang mau saya tanyakan tadi sebenarnya ya. Begini. Ini dari KKN kalau saya lihat ya. Artinya dari KKN itu apa KKN yang sering dilakukan di hari-hari normal. Ya, biasanya mereka fokusnya ke proyek desa dan ada kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan langsung masyarakat atau warga desa tersebut. Yang saya khawatirkan adalah kerumunan yang banyak begitu. Namun biasanya, ya mohon maaf ya, bukan berarti mendiskreditkan masyarakat desa gitu. Karena biasanya masyarakat di desa itu mereka yang biasanya lebih abai atau kecenderungan abainya lebih besar. Karena saya pun juga tinggal di desa di kampung halaman saya ini, ketika saya pulang juga hampir sebagian besar masyarakat itu banyak yang tidak menggunakan masker ketika bepergian kemana. Pergi ke sawah nggak pakai masker, bertemu dengan orang ya biasa saja begitu. Nah, jadi karena saya tadi melihat beberapa kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan, seperti misalnya tadi kegiatan-kegiatan yang lain, begitu ya. Saya sarankan begini, jumlahnya dikurangi, dibuat beberapa kloter. Ya, jadi teman-teman kerjanya lebih double. Artinya kalau kerjanya double begini, biasanya satu kali penyampaian 20 orang, ini mungkin bisa 3 kali penyampaian. Gitu. Jadi pesertanya itu diminimkan gitu lah, maksimal 10 orang lah. Gitu. Kecuali kegiatan di outdoor, ya. Kalau kegiatan di outdoor senam nggak masalah, ya. Tetap pakai masker nggak masalah. 20 orang saya pikir nggak masalah. Asalkan benar-benar jaga jarak. Namun kalau sosialisasi di dalam rumah, saya takut khawatir, ya. Khawatir ada sebagian warga yang lalai, dibuka maskernya di dalam ruangan, itu potensinya ketika mungkin 20, 30, kita tidak pernah tahu kalau misalnya ada rapat itu ada berapa. Teman-teman bolehlah bilang, aduh Pak Galih kolot atau yang lain sebagainya. Tapi saya hanya menyampaikan, meneruskan apa yang kemudian disampaikan oleh tim KKN pusat. Bahwa sebisa mungkin tetap dipantau, tetap diarahkan agar meminimalisir. Contoh misalnya pengumpulan massa, atau bahkan mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan. Saya tidak masalah teman-teman prokernya bagus, karena saya juga memahami di setiap desa, apalagi di desa kalau misalnya di desa yang teman-teman pilih itu mungkin ini ya apa namanya jaringannya terkendala, sehingga teman-teman kalau dijadikan kegiatan daring mungkin akan kesulitan. Namun, saran saya, kalau misalnya terkait dengan penyuluhan kesehatan ini kan 20 ibu-ibu, bisa naik lagi ke atas program-program kerja yang lain yang berkaitan dengan banyak orang, Mas Bagus. Nah, apalagi ini hidup bersih dan sehat ini nih saya yang paling khawatir di sini nanti kalau kerja bakti ya. Kalau kerja bakti ini saya paling khawatir karena ini lebih dari 30 orang pasti gitu. Prokernya bagus. Ya, prokernya bagus. Namun bagaimana ya? Saya khawatir saja begitu. Ya, jadi bagaimana? Kan di desa itu luas, Pak. Jadi kenapa kita mengambil target sedikit banyak? Karena desa itu luas, jadi nanti kita bikin spot-spot tempat mana yang perlu untuk dibersihkan, nanti dibagi gitu. Jadi tidak dalam satu spot gitu, Pak. Oh begitu ya. Kalau begitu ini langsung di dalam rencana pelaksanaan kegiatannya itu dibagi berapa spot, nanti per spotnya ditentukan berapa orang, jangan langsung jumlah pesertanya 30 orang seperti ini. Minimalkan bahasa-bahasa yang membuat orang ketika membaca dia menjadi rancu. Gitu ya. Saya ketika membaca ini kan rancu, 30 orang, banyak sekali loh. Gitu. Nah, jadi teman-teman didetailkan sedetail-detailnya. Gitu. Saya kalau nggak tanya seperti ini nggak akan tahu kan. Misalnya teman-teman dibagikan ke dalam beberapa spot, gitu ya Mas Bagus ya.
Ya. Nah, teman-teman dijelaskan secara detail di dalam proposal ini. Contoh misalnya target sasaran warga desa, tempatnya berapa, lokasi, misalnya sudah ditentukan, ya di dusun ini, dusun ini, dusun ini, atau di jembatan ini, atau di sungai ini, di masing-masing titik itu melibatkan misalnya hanya 7 atau 6 orang. Misalnya, ya. Nah, dengan demikian kan 30 orang ini penyebarannya akan lebih jelas dan juga protokol kesehatannya akan bisa lebih diterapkan. Dan tidak ada pertanyaan ketika orang membaca proposalnya ini. Gitu. Jadi nanti kalau saya sudah ACC pun ada alasan yang bisa menguatkan teman-teman kenapa memilih menentukan program kerja ini. Begitu. Baik, Pak. Kemudian untuk pembukaan, Pak, ini kami akan, insya Allah akan diadakan tanggal 10. Bapak 10 Maret. tadi, 10 Maret tadi. Insya Allah ya. Saya tanyakan lagi ke pusat apakah diperbolehkan pembukaan luring atau daring gitu ya. Oh, baik, Pak. Nanti kalau misalnya dari pusat diarahkan pembukaan daring, teman-teman mau tidak mau harus dikomunikasikan ke pihak kampus, bukan ke pihak kampus, pihak desa ya, bahwa ada himbauan dari kampus pembukaannya menggunakan daring ya. Ya, Karena jangan sampai teman-teman luring begitu nanti ada suatu hal yang kemudian dijadikan ya bahan gorengan gitu ya atau yang lain. Ini juga menjaga teman-teman juga supaya kedepannya dipermudah dan diberikan kelancaran juga. Kalau saya nggak masalah, kalau misalnya diperbolehkan pembukaan luring, kemudian saya diminta untuk hadir ke sana, insya Allah saya sempatkan untuk bisa hadir ke sana untuk bertemu dengan perangkat desa, begitu ya. Tapi saya tanyakan terlebih dahulu ini ke tim divisi KKN pusat. Begitu dari saya untuk Bangkalan. Coba lihat, saya ingin cross check lagi ke proker-proker yang lain. Hidup bersih sehat ini sudah oke. Tadi dibagi ke dalam beberapa ini bimbel dan taman baca. Nah, untuk bimbel dan taman baca ini bagaimana ini? Dilakukan di balai desa ya? Iya, benar, di balai desa, Pak. Nanti kita adakan sekitar seminggu sekali di sana. Kenapa? Nanti akan dilaksanakannya untuk seminggu sekali, Pak. Untuk bimbel dan taman baca. Lokasinya? Lokasinya di balai desa. Begini, kalau misalnya bimbelnya itu ini memungkinkan nggak ya kalau bimbel ya? Contoh misalnya dilakukan penjaringan atau komunikasi dengan SMS atau apa begitu, artinya teman-teman itu berdasarkan atau by request. Contoh misalnya dilakukan penjaringan terhadap beberapa siswa, begitu. Kemudian materi-materi apa yang sekiranya itu mereka kurang jelas. Nah, ketika teman-teman sudah ada request-nya itu, contoh misalnya materi ini, teman-teman buatkan konten. Nah, kemudian nanti diberikan konten pembelajaran itu, dari belajarnya itu kalau masih kalau masih tidak jelas, mungkin baru nanti boleh dilanjutkan dengan bimbel secara luring. Jadi begini, Mas Bagus dan teman-teman Bangkalan 2, misalnya ini ya tiap minggu gitu ya. Tiap minggu itu kan rutin ya. 1 bulan gitu. 1 bulan 3 kali online, 1 kali offline bagaimana? Jadi nggak rutin terus begitu. Jadi artinya mungkin teman-teman mempersiapkan materi apa, konten dibuat. Kan banyak itu teman-teman bisa pakai Powtoon, bisa pakai Loom, bisa pakai aplikasi yang lain begitu ya. Disesuaikan. Nah, nanti tapi ya memang kalau kaitannya dengan itu ya teman-teman tidak bisa interaksi secara langsung ya, tidak bisa interaksi. Dikurangilah paling tidaklah 2 kali online, 2 kali offline. Ya. Jadi kalau setiap minggu terus-terusan luring, nggak tahu ya, saya khawatir aja. Gitu. Karena ini siswanya juga banyak. Lagi-lagi anak-anak gitu ya. Makanya tadi di kelompok yang satunya juga saya tanyakan anak-anak begitu kan, karena lebih riskan. Kalau orang dewasa mungkin lebih ini ya teman-teman ya, lebih bisa untuk diarahkan gitu. Nah, misalnya teman-teman Bapak Ibu ketika pelaksanaan kegiatan ini mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker. Tapi kalau anak-anak dikasih tahu kayak gitu kadang-kadang kan juga lalai juga gitu ya. Saya nggak mau nanti kalau misalnya ada permasalahan atau kasus anak-anak di sana kena COVID itu yang disalahkan teman-teman gitu. Karena ini seperti buah si malakama benar-benar ya, benar-benar seperti buah si malakama. Walaupun itu adalah permintaan dari desa, tapi kalau ada sesuatu kan yang bertanggung jawab teman-teman juga kan. Ya kan? Walaupun permintaan desa teman-teman nurutin nih, oke nurutin gitu ya.
Maka nanti terjadi sesuatu di sana. Siapa yang disalahkan? Masa mereka mau menyalahkan diri mereka sendiri? Nggak mungkin. Yang pasti disalahkan kan ini gara-gara KKN ini orang tuanya. Bisa jadi seperti itu. Nanti laporkan ke kampus. Gitu. Nanti viral lagi, digoreng lagi. Ya. Jadi, tapi jangan tiap minggu. Ya. 2 minggu sekali, nggak apa-apa. Jadi pertimbangan. Masukkan juga pembuatan konten di sini. Apakah konten itu harus daring? Kan enggak. Teman-teman lokasinya di sana, di permainan atau bikin apa ya, konten-konten tertentu lah, video yang mungkin membuat siswanya itu mudah untuk menangkap. Minggu depannya nanti baru teman-teman bisa tanyakan, kira-kira ada yang ini enggak? Nah, kalau misalnya ada mungkin merasa kesulitan, nah baru teman-teman bisa gunakan atau bisa di apa namanya, bisa diselenggarakan yang secara luring itu tadi. Ya, baik, Pak. Begitu Mas Bagus dan kawan-kawan. Turun. Maaf, Delay nampaknya ya. Ya, delay, Pak. Ya, delay, Pak. Bisa apa namanya, diterimanya belakangan. Coba saya matikan. Ini sudah jelas sekarang? Ya, jelas, Pak. Iya, Bapak. Coba turun, agak turun Mas Bagus. Stunting, oke. Ibadah, khataman online. Ini Ya, pas bulan puasa ya. ya benar, Pak. Aduh, teman-teman kenapa membuat kegiatan yang mengumpulkan massa semua? Aduh, gimana ini ya? Ini untuk yang khataman online ini hanya sekali di bulan ini saya. Ramadan, Pak. Ya, sekali tapi 30 pemuda di satu masjid itu kan juga banyak, Mas. Apalagi kalau baca Al-Quran nanti kan biasanya kan lepas masker. Kecuali khataman online itu. Tapi kan tadi teman-teman kendala ini jaringan di sana. Ya, Gimana benar, Pak. ya? Jadi saya bingung ini, benar-benar bingung. Iya, Kebanyakan open juga pasti di ini kan apa namanya, secara fisik gitu ya. Salah satu kajurnya dan kaprodinya bahwa mereka diberi info oleh mahasiswanya KKN-nya itu luring, dan itu diprotes keras oleh kaprodi itu. Karena himbauan atau yang beliau terima ketika awal-awal KKN itu dilakukan secara daring, kualitas sebagian besar daring. Dan saya tadi ditembak langsung, gimana ini Mas kok seperti ini? Ya, saya sadari di beberapa mahasiswa bimbingan saya, terutama teman-teman ini ada yang survei, dan ya ternyata ada juga ini kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Gimana nih kalau kayak gini nih? Atau begini, nanti coba saya komunikasikan ya dengan Pak Jaki, sekretaris KKN. Kalau mayoritas kegiatannya itu luring, ya diperbolehkan atau tidak gitu. Karena memang targetnya kan awalnya kan kemarin kan kegiatannya kan sebisa mungkin kan daring ya, sebagian besar ya, sebagian besar daring gitu. Namun kalau luring bagaimana? Nanti saya coba tanyakan lagi ya untuk kelompok Mangkalan 2 ini ya. Ya, baik, Pak. Nanti
apakah harus direvisi atau harus bagaimana. Insya Allah 2 hari inilah nanti saya tanyakan, besok saya informasikan. Ya. Ya, baik, Pak. Oke, saya pikir itu untuk kelompok KKN Bangkalan 2. Terima kasih banyak atas pemaparannya Mas Bagus dan teman-teman yang lain, Mbak Alia, Mbak Zanastia, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan ya. Terima kasih. Kita mungkin bisa akhiri untuk presentasi proposal KKN kelompok Bangkalan 2. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih.